Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kita langsung aja ke pembahasan video bagaimana cara membuat form untuk input data di Visual Basic for aplikasi pada Microsoft Excel. Pertama, kita buat tabel datanya di worksheet. Contohnya, kita akan membuat user form input biodata siswa. Maka kita ketikkan judul-judul kolom atau yang disebut dengan field data yang dibutuhkan untuk membuat biodata siswa. Oke, kita langsung aja praktekan. Di kolom A1 kita ketik NIS. Kemudian di kolom B1 ketik nama. Selanjutnya di kolom C1 kita ketik gender. Dan di kolom D1 kita ketik kelas. Oke, saya rasa cukup judul datanya itu saja dulu. Walaupun sebenarnya data yang dibutuhkan untuk biodata siswa itu masih banyak. Selanjutnya, kita tambahkan satu sheet untuk membuat data kelas. Kita ketikkan data kelas 12 Sains A1, berikutnya 12 Sains A2, dan seterusnya. Jika sudah semua kelas kita ketikkan, kita rubah nama sheet 1 menjadi biodata siswa dan sheet 2 menjadi data kelas. Oke, selanjutnya kita menuju ke Visual Basic Editor. Nah, disinilah kita akan membuat user form. Pertama, kita insert user form. Ini kita atur tampilannya biar nggak berantakan. Kita desain dulu user formnya. Tadi data yang dibutuhkan adalah NIS, nama, gender, dan kelas. Kita buat label 1 dengan keterangan NIS dan inputnya menggunakan text box. Berikutnya untuk nama so, text box lagi. Terus gender kita gunakan option button aja. Hierarchy. Hmm. One. Ini gender. Kita rapihkan. Berikutnya kelas. Untuk kelas kita gunakan combo box. Ini supaya lebih rapi, rata kiri kita blok saja. Kemudian pilih format, like, left. Nah, rapi sendiri. Selanjutnya kita buat tombol menggunakan comment button. Ini ada tombol simpan. Jadi proses menyimpannya itu berada di sini. Setelah kita input, klik simpan, maka semua data yang kita inputkan di sini akan tersimpan ke worksheet biodata siswa.
Oke, ini desainnya sudah. Kita coba run dulu. Nah, hasilnya begini. Ini belum bisa ya, karena belum buat codingnya. Nah, ini agar terisi data-data kelas dari sini. Dari data kelas ini. Kita tampilkan di sini. Caranya, untuk menampilkan data kelas ke combo, itu kita masuk ke coding user form event inisial. Oke, yang ini hapus aja. Combo box satu ya. Yang ini tuh combo box satu. Kita ketik combo box satu titik. Nah, sebenarnya untuk metode input itu menggunakan add item. Contohnya seperti ini. Kelas 12 Science A1 dan seterusnya. Jadi kita buat seperti ini sampai jumlah kelas terakhir atau sampai kelas terakhir yang akan kita buat. Cuma karena kita sudah buat di worksheet, ini metodenya bukan menggunakan item, tapi menggunakan raw search. Sama dengan tadi data kelas itu ada di sheet 2 nih, data kelas. Ketik sheet 2 titik rank, membuka data kelas tadi ada di kolom A2, mulai dari A2 sampai A10 misal. Misal ini. Oke, kita cek aja dulu. Nah, sampai A9 nih. Dari A2 sampai A9. Oke, kita lanjut ke ini. Jadi sampai A9. Kemudian titik address membuka eksternal titik 2 sama dengan true. Seperti ini. Jadi codingnya untuk memasukkan data dari sheet ke combo seperti ini. Kita coba run dulu. Run. Tuh, sesuai yang ada di sini. Oke, berikutnya kita buat coding untuk menyimpan. Kita double klik tombol simpannya. Jadi ketika klik simpan, teks yang kita inputkan di NIS akan masuk ke sheet biodata siswa. Caranya, biodata siswa itu kan di sheet 1. Sheet 1 titik rank. NIS itu ada di kolom A. A1 itu judul. Jadi data itu kita masukkan di kolom A2. Titik value. Sama dengan jadi sel yang ada di sheet 1, sel A2 yang ada di sheet 1 akan diisi dengan text box ini. Ini namanya text box 1. Text box 1 titik text. Kemudian untuk nama kita coba lihat. Nama ada di B. Berarti di sini nanti B2. Ya, gender di C2.
kelas di D2. Oke, jadi ini kita copy dulu biar cepet aja. Ini untuk nama. Nama itu ada di B2. Kemudian ini text box berapa ini? Kita lihat di sini. Text box 2. Ini text box 2. Kita lanjut ke sini. Text box 2 berarti. Ini nama ya. Untuk input is untuk input nama. Oke, berikutnya gender. Nah, karena di sini gender itu ada option ya, 1 dan 2. Jadi ketika pilih laki-laki, maka gendernya harus laki-laki. Jadi seperti ini. Jika ini kan option ya, kita lihat dulu. Ini namanya option nah, option button 1. If option button 1 titik value sama dengan true. Jadi jika dipilih ya, ya berarti true. Dan kita buat variabel aja. Gender sama dengan ini variabel ya. Untuk kita kasih nama v gender laki laki, maka variabelnya kita isi laki-laki. Kemudian else if option 2 sama dengan true, then else else. Jadi kalau yang ini true, isinya perempuan. Nih, kita ganti perempuan. And if seperti ini. Setelah and if, ini baru masuk ke variabel. Lalu memasukkan ke dalam sheetnya gimana? Sama seperti ini. Untuk gender itu ada di C ya. Seperti ini C, kolom C. Gender itu diganti pakai v gender. Jadi dia divalidasikan dulu. Kalau dia option 2 yang dipilih, maka v gendernya versi perempuan. Maka di sini dimasukkan perempuan ke dalam C2. Ini untuk input gender. Dan untuk kelas D2, kelas itu combo ya. Combo box 1 titik teks. Jadi kalau yang dipilih itu titik teks. Ini kan banyak pilihannya. Ketika dipilih, maka dia berada di titik teks. Ini input kelas. Oke, kita coba. Dan nis 222301 bisa. Nama Abdurrahman. Laki-laki, ininya kelas B1 misal. Simpan. Kita klik simpan, maka masuk ke sini. Ya, oke, paham? Nah, tapi
ini ada masalah nih. Kalau mau lanjut ke data berikutnya, misalkan yang kedua, namanya Budi, masih laki-laki juga, ini kelasnya kelas B2 misalkan. Maka ketika disimpan akan ke sini, ketimpa nih Abdurrahmannya. Tuh, kenapa? Karena di sininya setiap event klik, command button satu klik, jadi setiap simpan ini klik, pasti A2 dan B2 dan C2 juga D2 akan tertimpa terus. Terus berikutnya kan harusnya A3, B3. Nah, sedangkan di sini tetap nilainya. Jadi yang A2 ini, 2 ini harus dinamis, harus berubah-ubah nantinya. Jadi ini kita hapus, kita ganti dengan variabel aja. Caranya ini berarti A dan variabel namanya bebas, misalkan baris. Karena A itu kan kolom, A ini baris. Dua itu berupa baris atau row ya. Kita kasih nama baris aja variabelnya. Jadi variabel baris ini nanti akan diisi dengan angka 2, 3, 4, dan seterusnya yang akan berubah-ubah. Ini juga sama. Dan baris. Ini juga sama. Oke. Nah, baris ini nilainya dapat dari mana? Baris ini, oke lah. Yang pertama kita deklarasikan dulu. Kita daftarkan dulu variabel yang namanya baris. Karena baris ini berisi angka, tipe datanya berarti kita pilih integer atau long. Long itu jumlahnya lebih banyak daripada integer. Kenapa long? Ya, biar kalau misalkan datanya banyak, kita nggak usah ngerubah-rubah lagi. Oh, yang tadi juga nih, pgender ini kan berupa string isinya ya, bukan angka. Kita deklarasikan juga pgender as string. Tadi kan tidak dideklarasikan, tapi tetap bisa. Memang bisa, tapi akan memakan memori komputer. Jadi, kalau tidak dideklarasikan, jenis datanya varian. Itu space yang dibutuhkan lebih banyak, besar. Walaupun isinya cuma laki-laki, tapi seperti wadah yang besar, isinya kecil. Nah, ini kita deklarasikan biar menghemat memori di komputer. Berikutnya yang baris ya. Baris ini kita isi. Nah, baris sama dengan baris ini kan dengan angka. Angka yang berubah-ubah. Nah, tadi dimulai dari 2. 2 itu berarti baris. Baris. Nah, baris ini. Nah, ini ada rumusnya. Jadi kalau kita mau ngambil baris angka 2 ini, atau 3 ada rumusnya. Jadi gini, kita akan menentukan baris terakhir yang terisi data. Itu ada di baris keberapa. Kalau begini berarti baris kedua. Kalau misalkan datanya banyak, nah berarti baris ke 9 yang terakhirnya itu. Jadi kita akan mengambil baris terakhir dari data yang sudah terisi. Ya. Baris terakhir dari data yang sudah terisi. Itu rumusnya baris sama dengan, masih ingat? Shift 1 titik rank
kurung buka, A. Kita mulai dari A, ya. Kita ambil dari A maksudnya. A dan row titik count kurung tutup. Nah, kalau begini udah ketahuan nih. Ini A berapa nih? A terakhir, baris terakhir dari sini. Baris terakhir itu ini. Nih, 1.400.000 ya 448.000, 1.048.576. Jadi isinya itu baris angka ini nih. Baris ini akan diisi dengan angka seperti tadi. Tapi kan datanya belum sampai situ. Kita maunya barisnya baris yang, nah, yang ini berarti. Ya, baris yang ini. Yang dua. Kalau misalkan datanya ada di sini berarti baris yang 5 gitu. Tuh. Jadi kita ngambil baris terakhir yang sudah terisi data. Kita lengkapi titik N kurung buka XL up kurung tutup titik row. Nah, ini maksudnya tadi setelah ke bawah ditarik lagi ke atas ke baris paling akhir. Ini baris paling akhir N row itu. Ini naik ke atas. Jadi ini tuh sama seperti posisi begini. Ya, bukan posisi di sini, tapi posisi di sini. Kalau ini kan bukan yang terakhir tuh ini. Oke, jadi sini. Jadi baris itu akan terisi dengan, nih baris ini akan terisi dengan baris ini nih, dua berarti. Kalau dia ada di sini, baris tiga. Kalau di sini yang terakhir baris empat. Nah, karena ini yang terakhir data itu baru satu ini ada di baris dua, berarti baris itu akan terisi dua. Nah, oke. Jadi setiap kali diklik itu akan di baris kedua. Nah, sama aja seperti tadi. Kita tambahkan di sini satu, tambah satu, tambah satu. Baris ini kan dua. Dua saya kan sudah ada isinya. Jadi dua tambah satu, tiga. Jadi nanti akan terisi di sini. Nah, kalau sudah ada di yang ketiga, berarti barisnya tiga kan? Tambah satu berarti empat. Gitu. Jadi ini ditambahkan. Tambah satu, satu. Oke, cukup. Kita coba. Sekarang dua, 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 tiga, kosong, kosong, tiga, misalkan ya. Alexander, laki, satu, simpan. Tuh, kita coba yang ke berikutnya. Ini ganti jadi Susana, perempuan. Ini anggap deh, dua, simpan. Tuh, kan tidak ketimpa. Jadi nambah lagi, nambah lagi. Oke, kalau tanpa tambah satu nanti ya di baris terakhir terus. Seperti sekarang ada di empat ya. Di empat terus ditimpah terus. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Nanti berikutnya ada untuk penanganan masalah validasi inputan. Jika kosong seperti ini, misal nih, ini harusnya dicegah jangan sampai masuk. Nah, ini masuk. Ini nggak boleh. Ya,
atau ada yang data sama misal ini kan udah pernah nih 223.002. Nah, masuk lagi. Ini kok bisa di sini? Ya, karena tadi kan baca yang ke A, yang baris itu. Kita tambahkan. Nah, jadi double-double terus. Ya, ini nggak boleh. Nah, itu nanti di video berikutnya. Jadi, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut di video berikutnya untuk validasi inputan data ya. Jadi mencegah data-data salah, mencegah agar si user jangan sampai memasukkan data yang salah dan tersimpan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.